Randy yang kala itu berusia 27 tahun memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang berada di sebuah desa yang tak jauh dari kota Bandung. Randy membeli rumah itu sebagai hadiah pernikahannya dengan Bella yang beberapa bulan lagi akan digelar di penghujung tahun ini. Alasan Randy membeli rumah tersebut datang ketika dirinya sedang berlibur dengan calon istrinya. Secara kebetulan, Bella kala itu melihat rumah itu dan berkata kepada Randy, "Jika rumah ini direnovasi sedikit saja, maka akan menjadi hunian yang sangat nyaman. Bagaimana tidak? Rumah bergaya lama tersebut memiliki pekarangan yang mempunyai beberapa pepohonan hijau. Di antaranya ada pohon mangga yang tak terlalu tinggi. Berada di desa yang tak terlalu ramai penduduk, membuatnya cocok sekali menjadikan rumah itu sebagai hunian nyaman untuk bersantai." Akhirnya Randy pun membeli rumah tersebut setelah mencari-cari siapa yang bertanggung jawab atas rumah tersebut. Dan ternyata rumah tersebut sudah menjadi properti negara karena sudah kosong beberapa puluh tahun. Bergantinya pejabat kota membuat para petugas yang bertanggung jawab tidak mengetahui alasan kenapa rumah tersebut kosong. Dan akhirnya dengan berbagai cara, Randy pun bisa membeli rumah tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran rumah di daerah sekitar. Setelah mengurus izin dan dokumen-dokumen lain, akhirnya rumah tersebut resmi menjadi milik Randy. Randy pun menyewa orang untuk membersihkan rumah tersebut. Ternyata benar perkataan dari Bella. Rumah ini menjadi terlihat nyaman ketika sudah dibersihkan. Sekarang hanya perlu merenovasi rumah tersebut. Randy pun mengerjakan rumah tersebut dibantu dengan beberapa saudaranya. Mereka mengerjakan rumah itu kurang lebih hampir 2 bulan sampai semuanya selesai. Dan kini rumah tersebut sudah layak huni. Randy pun mulai mengisi rumah tersebut dengan beberapa perabotan dan alat-alat lainnya. Kini Randy tinggal di rumah tersebut sendirian. Awalnya tak ada yang aneh, hingga pada suatu hari dia pun bermimpi aneh tentang seorang anak perempuan yang ditemukan tergeletak di dalam rumahnya. Anak itu tergeletak di lantai ruang tamu, bersimbah darah. Pakaian yang berwarna merah muda tercampur dengan merah darah. Randy pun tidak mengetahui siapa anak perempuan tersebut. Hingga akhirnya ia pun terbangun dari mimpinya setelah mendengar suara barang yang terjatuh yang berasal dari luar kamarnya. Awalnya Randy tidak ingin menghiraukan suara tersebut, namun suara tersebut semakin lama semakin kencang. Randy pun keluar kamar lalu mulai memeriksa asal suara tersebut, karena sebelumnya dia memang sudah mematikan seluruh lampu. Ruangan di luar kamar pun menjadi gelap gulita, hanya ada sinar bulan yang kala itu menerangi lewat jendela. Ternyata asal suara tersebut berasal dari ruang tamu. Randy pun bergegas ke sana. Dia pun akhirnya menemukan asal suara tersebut. Randy melihat salah satu jendela di sana kini sudah terbuka. Akibatnya jendela tersebut tertutup dan terbuka dengan sendirinya hingga menghasilkan suara yang sangat mengganggu. Ia pun segera mengunci jendela tersebut dan hendak kembali ke dalam kamarnya. Namun baru saja setengah jalan, ia pun mendengar sesuatu. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan pintu depan menghentikan langkah Randy. Randy pun terdiam sejenak untuk memastikan apa yang ia dengar. Lagi pula, siapa yang mengetuk pintu rumah orang lain di tengah malam? Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan tersebut kembali terdengar dan kali ini ketukan tersebut lebih kencang daripada sebelumnya. Dengan enggan Randy pun berjalan menghampiri pintu, memutar kunci dan membuka pintu untuk melihat siapa yang bertamu malam-malam seperti ini. Tapi kosong. Tak ada siapapun. Randy pun terdiam menatap pekarangan yang kosong. Di depannya hanya ada pohon mangga yang sedang berbunga kala itu. Siapa juga yang akan mengetuk rumah orang lain di tengah malam, apalagi lokasi rumah baru Randy berada jauh dari tetangganya.
Randy pun akhirnya bergegas menutup pintu dan menguncinya. Ia pun berbalik dan melangkah menjauh dari pintu untuk menuju ke dalam kamarnya. Tapi baru saja beberapa langkah, suara ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini Randy pun bergegas untuk membuka pintu, memastikan siapa orang iseng yang sudah mempermainkannya. Namun nihil, tak ada orang di luar. "Hei, siapa? Jangan sembunyi kau!" Gertak Randy dengan nada kesal. Ia pun menutup pintu lalu menguncinya kembali. Kali ini ia tak langsung beranjak dari sana. Kali itu Randy memegang gagang pintu dan coba mendekatkan telinganya di pintu, membuka gorden jendela dekat pintu agar ia bisa mendengar dan melihat ketika ada langkah kaki yang mendekat. Tapi usaha Randy tak sia-sia. Ia mendengar kala itu langkah kaki dari luar. Kali ini ia pun sudah siap. Ketika langkah itu sudah mendekat, Randy pun bergegas membuka pintunya lalu keluar. Dan ternyata langkah kaki yang Randy dengar sebelumnya tak memiliki pemilik. Ya, suara tersebut entah datang dari mana, hanya ada suara tapi tanpa sebab. Randy pun mulai berpikir yang aneh-aneh. Ia pun mulai berpikir soal hantu. Dia berpikir semua ini adalah ulah makhluk yang tak kasat mata. Biar! Suara pintu tertutup dengan paksa mengagetkan Randy. Ia pun bergegas menuju pintu dan untungnya dia tidak terkunci di luar. Merasa ada yang tidak beres, ia pun kembali masuk lalu mengunci pintunya dan akan coba mengabaikan apapun suara yang akan terjadi. Ketika pintu sudah terkunci rapat, ia pun bergegas menuju kamarnya. Tapi ketika baru saja ia berbalik, ia pun melihat anak kecil yang sedang berlari dari lorong kamar mandi menuju ke arah dapur. Dan ketika melihat hal tersebut, Randy pun terkejut sekaligus bingung. Ia berusaha mengingat apa yang terjadi barusan. Ya, dia ingin memastikan apakah tadi anak kecil yang berlari itu Lamunan Randy terpecah ketika dikagetkan dengan suara perabot terjatuh yang berasal dari arah dapur. Dan tanpa banyak berpikir, Randy pun langsung bergegas menuju dapur. Dan ketika ia tiba di sana, Randy kala itu melihat wajan, panci, dan beberapa perabotan lainnya sudah berantakan. Sosok anak kecil pun tadi terlupakan ketika Randy akhirnya melihat tikus yang keluar dari salah satu panci milik Randy. Randy lalu berpikir bahwa semua ini adalah ulah tikus tersebut. Dia pun tak langsung membereskan peralatan tersebut dan berniat untuk membereskannya di keesokan harinya bersama sang adik yang rencananya besok akan datang. Untuk sekarang dia ingin segera tidur dan tak mau lagi memikirkan hal lain. Namun ketika Randy sudah kembali tidur, ia pun kembali memimpikan sosok anak kecil itu lagi. Namun kali ini berbeda. Randy melihat anak kecil itu masuk ke dalam rumahnya melalui jendela yang terbuka. Lantas anak perempuan itu berlari menuju ke dapur. Ya, bekas langkahnya meninggalkan jejak yang berwarna merah. Di dalam mimpinya, Randy pun mencari anak tersebut ke dapur, namun ia tak bisa menemukannya. Randy pun menyerah mencari bocah tersebut. Tapi ketika ia hendak berbalik untuk kembali menutup jendela, sosok bocah tersebut tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya, menatap Randy dengan tatapan tajam. Lehernya kala itu mengeluarkan banyak darah seperti bekas sayatan. Bau amis langsung menyeruak memasuki hidung Randy. "Masa mau nyerah? Cari aku lagi yuk," ucap si anak yang di dalam mimpinya itu. Dan setelah mengucapkan hal tersebut, bocah tersebut berlari meninggalkan Randy yang masih diam membisu. Pandangannya berangsur buram hingga akhirnya berubah menjadi gelap. Randy pun terbangun dari tidurnya di keesokan pagi. Ia pun lupa akan mimpi yang ia dapat semalam. Lalu ia bergegas ke kamar mandi untuk membasuh muka dan membersihkan diri. Ketika selesai membersihkan diri, ia pun akhirnya menuju ke dapur untuk membuat sarapan. Namun alangkah terkejut Randy ketika melihat dapur yang sangat berantakan. Dan ia pun teringat bahwa semalam ada tikus yang membuat dapurnya berantakan. Randy pun akhirnya membereskan alat-alat yang berserakan dan mulai membuat sarapan. Ketika sedang sarapan di ruang tengah, tiba-tiba pintu depannya ada yang mengetuk. Tok tok tok, tok tok tok. Randy pun menghentikan sejenak sarapan dan menuju pintu untuk membuka.
Ternyata adiklah yang datang. Ia memang menyuruh adiknya untuk berkunjung seraya membantu dirinya untuk bersih-bersih rumah. Walaupun pada awalnya adiknya menolak, namun setelah diiming-imingi upah oleh si Randy, akhirnya adiknya pun mau. Akhirnya mereka berdua pun sarapan bersama terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan bersih-bersih rumah. Dan setelah selesai barulah mereka membersihkan rumah, dimulai dari bagian halaman depan. Namun ketika baru saja membersihkan halaman depan, Randy kala itu mendapatkan telepon dari kantornya untuk memberitahu agar Randy segera datang ke kantor terlebih dahulu karena ada urusan yang mendadak. Mau tak mau, Randy pun akhirnya datang ke kantor dan menyerahkan seluruh pekerjaan rumah pada adiknya. Namun lagi-lagi di sini adiknya menolak. Randy pun menjanjikan untuk menambah upah dan mereka pun sepakat. Randy meninggalkan rumah dan adiknya untuk pergi ke kantor. Rupanya memang ada pekerjaan yang sangat mendesak kala itu. Randy adalah seorang programmer mesin. Ia mendapatkan proyek yang memang harus selesai hari ini dan kemungkinan baru selesai di sore hari. Ia pun menghubungi adiknya agar tak pulang terlebih dahulu sebelum dirinya pulang. Dan singkat cerita, Randy kala itu berhasil menyelesaikan proyek dan untungnya customernya puas dengan hasil kerjanya. Setelah itu pun Randy bergegas pulang. Kala itu ia melihat adiknya berada di halaman rumah menunggu kedatangannya. "Mas, parah mas, rumah mas Normin," ucap adiknya. Randy pun menatap bingung adiknya setelah mendengar perkataan itu. "Memangnya ada apa?" tanya Randy. Adiknya pun menjelaskan apa saja yang terjadi ketika Randy pergi tadi. Jadi setelah Randy pergi, adiknya yang bernama Ilham ini membersihkan halaman rumah kakaknya sendirian. Nah, setelah selesai, ketika dia hendak membersihkan bagian dalam rumah dengan cara menyapu dan mengepel, ketika dia hendak masuk, kala itu dia melihat anak kecil yang sedang menatapnya dari luar gerbang. Dia pun menjelaskan ciri-ciri anak tersebut. Ya, anak perempuan, memakai baju merah muda, memakai bando di kepala dan jepit rambut kupu-kupu. Ilham pun mendekati anak tersebut, tapi ketika ia dekati, anak tersebut pun kabur berlari ke arah jalan. Dan melihat anak tersebut kabur, Ilham pun tak mengejarnya. Dia memilih masuk ke dalam rumah. Ilham lalu mengambil sapu yang berada di dapur, tapi ketika ia kembali ke ruang tamu, anak perempuan yang tadi sudah berada di jendela dekat pintu, menatap tajam ke arahnya. Ilham pun bingung bagaimana anaknya bisa masuk. Bukankah gerbangnya sudah ia tutup rapat? Dan benar saja, ketika Ilham menengok ke arah gerbang yang masih tertutup rapat kala itu. "Dek, kamu ngapain di sini?" tanya Ilham. "Mau main, Kak," jawab si anak tersebut. Lalu ia pun berlari menjauh dari rumah. Melihat anak tersebut berlari, Ilham pun refleks mengejar. Namun ketika baru saja ia keluar dari rumah, ia pun tak mampu menemukan anak tersebut. Ilham lalu kembali masuk ke dalam rumah. Namun dia ingat bahwa gerbangnya masih tertutup. Jadi kemungkinan besar si bocah itu masih berada di sekitaran rumah. Ilham pun tak memperdulikan hal tersebut. Dia lalu mulai menyapu lantai dan sampahnya ia buang keluar rumah. Sekarang giliran Ilham mengepel. Ilham pun mengambil alat pel yang berada di kamar mandi. Ia mulai mengepel bagian dalam rumah terlebih dahulu, barulah akhirnya ia mengepel bagian luar rumah. Dan ketika selesai mengepel rumah, ia pun sengaja menunggu di teras rumah untuk menunggu lantai yang ia pel mengering, dan juga untuk mencari bocah perempuan yang tadi. Dan ketika lantai sudah kering, si bocah ini tak kunjung ketemu. Akhirnya Ilham pun masuk ke dalam rumah untuk menyimpan ember dan alat pelnya. Tap, tap, tap. Ketika baru saja menyimpan alat pelnya, Ilham kala itu mendengar suara langkah kaki dan cekikikan khas anak kecil. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja Ilham sangat terkejut karena ia merasa bahwa hanya ada dirinya di dalam rumah itu, dan langkah kaki tersebut berasal dari ruang tengah. Ilham pun bergegas keluar dari kamar mandi dan berlari menuju ke ruang tengah. Namun
ia lebih terkejut lagi ketika lantai yang baru saja ia pel sudah kembali kotor dengan tanah yang kala itu berbentuk telapak kaki. Dan telapak kaki itu mengarah menuju ke arah dapur. Ilham yang mulai emosi pun berteriak kepada pemilik langkah kaki itu. "Woi, siapa sih? Ini tuh baru dipel," teriak Ilham. Tapi ketika ia sampai di dapur, Ilham pun dibuat bingung karena memang tak ada siapa-siapa di sana dan jejak telapak kaki itu pun hilang di depan pintu dapur. Setelah melihat langkah kaki tersebut, Ilham pun teringat si bocah perempuan tadi. Ya, ia tadi tak terlihat memakai sandal. Kesal dengan dirinya sendiri karena tak mengunci pintu, ia pun kembali lagi ke kamar mandi untuk mengambil alat pelnya lagi. Singkat cerita, ia pun mengepel ruangan itu. Setelah bersih, ia tak lupa mengunci pintu lalu kembali ke kamar mandi untuk menyimpan alat pelnya kembali. Tapi ketika baru saja menyimpan alat pel tersebut, Ilham pun mendengar hal lain lagi. Kali ini ia mendengar suara langkah kaki lagi, tapi sekarang seperti arahnya dari dalam keluar rumah. Ilham pun kembali keluar dari kamar mandi, namun tetap saja ia tak juga menemukan pemilik langkah kaki tersebut. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda. Bekas langkah kaki masih ada di lantai, tapi bukan tanah kali ini, ya, melainkan seperti cairan yang kental. Ilham pun mencoba untuk menyentuh cairan tersebut dengan telunjuknya. Darah. Ya, bekas langkah kaki itu menjadi darah, bukan lagi tanah. Melihat hal ini, Ilham pun menjadi sedikit mual dan ketakutan. Buru-buru ia pun mengambil alat pel lagi dan membersihkan noda darah tersebut. Ia pun tak yakin apakah sudah bersih atau belum. Namun ketika selesai mengepel lantai, ia pun buru-buru mengunci jendela dan pintu. Ilham pun menunggu sang kakak pulang di teras depan rumah bersama alat pel dan ember. Setelah mendengar cerita dari adiknya Ilham, Randy tak langsung percaya apa yang dikatakan Ilham. Namun di hati kecilnya ia pun sedikit takut karena setelah beberapa hari tinggal di rumah ini, dia pun memang sering bermimpi tentang anak perempuan berbaju merah muda. Tapi Randy meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah bunga tidur. Mungkin juga karena faktor ia terlalu kecapean setelah mengurus segala hal tentang rumah barunya ini. Jadi ia mendengar dan memikirkan hal yang tidak-tidak. Mungkin kucing kali itu yang masuk, ucap Randy. Mana ada kucing telapaknya segede orang, jawab Ilham. Dan tiba-tiba, prang, suara benda terjatuh berasal dari dapur. Mereka berdua sempat terkejut mendengar suara tersebut. Lantas Randy dan Ilham pun bergegas masuk ke dalam rumah. Dan ketika baru saja membuka pintu, mereka kembali dikejutkan oleh jejak telapak kaki yang tersebar di lantai ruang tamu. Jejak kaki itu sudah mengering. Jejak kaki tersebut berwarna merah, persis seperti yang dikatakan oleh Ilham dan diimpikan oleh Randy. Ayo pel, ucap Randy kepada Ilham yang sedari tadi masih menggenggam alat pel di tangannya. Randy pun kala itu memberanikan diri untuk berjalan menuju ke arah dapur. Dengan langkah yang ragu-ragu, perlahan ia mendekat. Prang! Suara benda jatuh terdengar kembali membuat Randy terkejut dan mundur beberapa langkah. Setelah suara tersebut berhenti, Randy pun kembali mendekati sumber suara tersebut. Lorong yang gelap membuat ketakutan Randy pun semakin menjadi. Hening, suasana mendadak hening. Akhirnya Randy pun tiba di dapur. Dan kala itu ia melihat semua barang-barangnya sudah berantakan. Ia mencoba melihat ke sekeliling dapur, tapi tak dapat juga menemukan pelaku yang memberantakan dapurnya ini. Dengan hati yang ketakutan, Randy pun berniat untuk segera keluar dari dapur. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok anak kecil yang sedang berdiri di lorong gelap yang menuju dapur. Ya, sosok itu berdiri menghadap Randy. Mata merahnya seakan menyala dari kegelapan. Sosok itu perlahan mendekat ke arah Randy. Cahaya lampu menerpa tubuhnya dari ujung kaki hingga perut yang mempunyai lubang yang cukup besar. Darah
Darah mengalir keluar dari perutnya. Perlahan cahaya itu naik ke dada dan tibalah sampai ke leher. Leher yang tersayat hampir membuat kepalanya terputus. Darah segar pun keluar dari arah lehernya. Ya, aku ketahuan deh. Aku sembunyi lagi ya. Ayo cari aku. Tiba-tiba sosok tersebut mengucapkan kalimat itu. Randy terkejut bukan main. Kini sosok tersebut berbalik dan berlari menjauh dari arah dapur. Kebetulan di ujung lorong ada Ilham yang sedang membawa alat pel dan ember. Namun sosok tersebut terlihat berlari menembus Ilham, dan Ilham pun tak merasakan dan melihat apa-apa. Melihat semua hal itu, Randy pun semakin panik. Rasa takut sudah menyeruak seluruh tubuhnya. Di ujung lorong itu, Ilham melihat Randy melihat ke arahnya dengan tatapan kosong. "Bang, ada apa bang?" tanya Ilham. Namun Randy tak menjawab. Tiba-tiba saja Randy terjatuh, membuat Ilham berlari ke arahnya dan menjatuhkan alat pel dan ember di tempat di mana sebelumnya ia berdiri. "Bang!" teriak Ilham. Randy terjatuh ke lantai, tubuhnya mengeras, tatapannya melihat ke atas, seluruh syaraf tubuhnya tegang, nafasnya tersengal-sengal. Ilham pun panik. Ia berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan, dan setelah beberapa kali berteriak minta tolong, tak ada satupun manusia yang menjawab. Ilham lalu bergegas kembali ke dalam dan mencoba mengambil ponselnya. Ia menelpon kedua orang tuanya perihal kondisi Randy. Ia pun juga coba menelpon Bella, pacar Randy, dan beberapa temannya yang mungkin bisa membantu. Ilham pun bergegas kembali ke dapur untuk segera melihat kondisi Randy. Saat itu kejang-kejang Randy sudah berangsur berhenti, tapi kini ia tak sadarkan diri di lantai dapur. Ilham pun berusaha membawa tubuh Randy ke sofa yang ada di ruang tamu. Ia berharap jika seseorang akan datang untuk membantunya. Berbeda dengan Ilham yang melihat Randy tak sadarkan diri, Randy kala itu melihat aktivitas lain. Ya, dirinya seakan dibawa ke alam lain ketika melihat anak kecil itu berlari melewati Ilham, atau lebih tepatnya menembus Ilham. Nah, saat melihat anak kecil itu berlari, Randy pun berusaha mengejar. Kala itu ia meneriaki Ilham, namun Ilham seolah tak mendengar teriakan Randy. Ia pun berlari menuju Ilham. "Ham, lu lihat bocah yang tadi nggak lari-larian?" saut Randy. Tapi Ilham tak menjawab. Dalam pandangan Randy, tiba-tiba Ilham berdiam diri di ujung lorong. Waktu seakan berhenti. Tak ada aktivitas apapun. Dan ketika melihat jam dinding, jarum jam sama sekali tidak bergerak. Dan ketika Randy akan menyentuh Ilham, tiba-tiba saja pandangannya menjadi gelap. Namun tak lama pandangannya berangsur normal kembali. Tapi di saat Randy mulai membiasakan pandangannya, kala itu Ilham sudah tidak berada di depannya. Dan ia pun merasa asing dengan apa yang ia lihat. Semua perabotan yang berada di dalam rumahnya seperti ketinggalan zaman. Ia pun memanggil-manggil nama Ilham, namun tetap tak ada jawaban. Lalu Randy pun berjalan menuju ke ruang tengah. Ya, ia melihat jika semua sofa itu bukanlah miliknya. Randy semakin kebingungan. Bukankah tadi ia ada di dapurnya? Namun kenapa sekarang barang-barang yang berada di rumah terasa asing untuknya? Randy pun segera keluar untuk melihat nomor rumahnya. Ya, nomor rumah ini masih sama dengan nomor rumah milik Randy. Dia pun kembali ke dalam dan mencoba melihat kalender yang berada di ruang tamu. Kalender tersebut menunjukkan tahun 1980. Bertambah pusing dirinya ketika melihat kalender tersebut. Otaknya tak mampu mencerna apa yang terjadi. Dan ketika Randy sedang kebingungan, tiba-tiba ia melihat anak kecil yang berada di bingkai foto. Ia merasa sangat familiar dengan anak kecil tersebut. Ya, ia mulai ingat. Ini adalah anak kecil yang berada di dalam mimpinya. Terdapat tulisan kecil di pojok foto tersebut. Anastasia. Ya, nama gadis tersebut adalah Anastasia. "Bu, terigunya udah cukup." Terdengar teriakan yang berasal dari arah dapur. Randy pun langsung menghampiri asal suara tersebut. Ia kali itu melihat dari ujung lorong ada seorang gadis yang baru ia tahu itulah Anastasia.
sedang bersama dengan seorang wanita dewasa yang Randy yakini itu adalah ibunya. Dua orang tersebut sepertinya sedang membuat adonan kue atau bolu di dapur. Terlihat dari muka Anastasia yang kala itu celemongan oleh tepung. "Bu, habis bikin bolu, kita main petak umpet yuk," ucap Anastasia yang dibalas senyuman oleh sang ibu. Setelah beberapa saat, mereka pun akhirnya menyelesaikan adonan mereka. Lalu mulailah memanggang adonan tersebut. "Sekarang kamu dulu ya yang sembunyi. Ayo, ibu hitung sampai 10 ya." Anastasia pun mengangguk dan mulai berlari bersembunyi di kamar mandi. 1, 2, 3. Ibunya mulai menghitung dan Anastasia sudah bersembunyi di kamar mandi. 8, 9, 10. Ibunya pun sudah selesai berhitung dan siap untuk mencari Anastasia. Brak! Suara pintu depan terbuka dengan begitu keras, membuat sang ibu terkejut. Begitupun Randy yang menyaksikan. Ternyata kala itu ada seorang pria dewasa yang masuk ke dalam rumah. Ia sudah berlumuran darah. Kemeja yang ia pakai rusak compang-camping. "Astaga mas," seru ibu Anastasia. Ia pun menghampiri pria tersebut yang sepertinya adalah sang suami. Tiba-tiba pria tersebut terjatuh tak sadarkan diri di tengah ruang tamu. Lantas ibu Anastasia ini menghampiri suaminya tersebut. Ia melihat darah menetes dari badan suaminya. Ia takut dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria yang membawa sebuah senjata tajam seperti golok. Ia langsung masuk ke dalam rumah lalu mengunci pintu depan. "Si Anton sudah mati?" tanya pria tersebut. Pria yang membawa golok itu pun melihat tubuh ayah Anastasia yang bernama Anton itu sudah terkapar tak sadarkan diri dalam pangkuan istrinya. "Bimo, apa yang kamu lakukan terhadap kakakmu?" teriak ibu Anastasia. "Jangan salahkan aku, salahkan suamimu yang mengambil semua warisan," jawab Bimo. Ayahmu yang memberikan semua warisan pada Anton karena memang ia tak percaya kepada pemabuk dan penjudi seperti kamu," lanjut ibu Anastasia. "Halah, Mbak Irma ini tahu apa?" bentak Bimo. Pergi dari sini Bimo, sebelum aku berteriak meminta tolong," ancam Irma. Bimo pun hanya tersenyum dan mulai menghampiri Irma. "Silakan, silakan saja berteriak," ujar Bimo. Namun tiba-tiba goloknya sudah menghujam leher Irma. Melihat semua pemandangan itu membuat Randy pun ingin muntah ya. Ia melihat Irma dipenggal kepalanya di depan matanya. Randy pun berusaha mencegah si Bimo itu. Namun ketika ia hendak memukul Bimo, ia seperti malah menembus tubuh Bimo. Ya, ia tak bisa melakukan apa-apa. Ia pun hanya bisa berharap Anastasia tak keluar dari kamar mandi tempat ia bersembunyi. Irma dan Anton sudah tergeletak tak bernyawa di lantai ruang tamu. Melihat tubuh mereka sudah tak bernyawa, Bimo pun merasa masih ada yang kurang. "Oh, keponakanku." Sayangnya ia pun mengingatkan Anastasia yang tak bersama kedua orang tuanya. "Tasya, Anastasia, kemari nak. Ommu bawa hadiah untukmu," teriak Bimo kala itu. Bimo pun terus berjalan ke arah dapur sembari meneriakkan nama Anastasia. Randy yang melihat semua itu berharap jika Anastasia tak keluar dari arah kamar mandi. Namun sayang, ketika Bimo sudah berada di dapur, Anastasia malah keluar dari kamar mandi. Ya, ia mengira jika omnya ini benar-benar membawa hadiah untuknya. Tapi bukanlah hadiah yang Tasya dapati, melainkan sebilah golok dan tatapan mengerikan dari Bimo. "Di situ kamu rupanya. Ayo, kita main petak umpet sama om ya," ucap Bimo sembari memamerkan golok yang sudah penuh dengan darah. Anastasia pun langsung berteriak setelah melihat Bimo menenteng golok. Ia pun berlari menuju ke ruang tamu. Lalu ia berteriak kembali setelah melihat kedua orang tuanya terkapar di lantai.
Pergi dari sini nak, ucap sang ayah yang ternyata masih hidup. Mendengarkan hal itu, Anastasia pun mencoba kabur melewati pintu depan, namun sayangnya terkunci. Kala itu ia pun melihat jendela yang masih bisa ia buka. Anastasia pun mencoba untuk kabur melalui jendela tersebut, dan jendela tersebut berhasil dibuka. Dan ketika ia hampir berhasil melompati jendela itu, tiba-tiba sebuah golok kala itu tertancap di dadanya. Bimo melemparkan golok dari jauh tepat mengenai punggung Anastasia dan menembus dadanya. Anastasia jatuh tak berdaya. Ya, ia terjatuh ke lantai. Lalu Bimo menghampiri tubuh Anastasia. Anak malang tersebut masih hidup. Bimo pun menyeret tubuh Tasya ke depan wajah ayahnya. Ton, lihat Ton, anakmu akan mati di depan matamu, ucap Bimo. Dan dengan gerakan tiba-tiba Bimo pun menggorok leher Tasya. Anak cantik itu meninggal dengan mengenaskan di tangan pamannya sendiri. Tidur yang nyenyak ya Anton, ucap Bimo. Bimo pun langsung menusuk jantung Anton dan memastikan bahwa ia telah tewas. Setelah memastikan semua yang berada di sana telah mati, Bimo pun membersihkan diri dan menyimpan goloknya di dapur. Dan setelah selesai, ia pun keluar dari rumah dan mengunci pintu dan gerbang. Melihat hal ini, Randy sangat terkejut dengan apa yang ia lihat semua, namun ia tak tahu harus melakukan apa. Ia mencoba kembali ke alamnya, namun tak pernah bisa. Tak lama, Bimo pun terlihat kembali membawa sekarung semen dan pasir. Ia melihat mayat mereka bertiga lalu memilih Anastasia. Anton membawa tubuh Anastasia ke arah dapur. Di situ ia mulai membongkar lantai dapur lalu menggali tanah, dan saat tanahnya dirasa cukup dalam, ia pun memasukkan Anastasia ke dalam peti kayu lalu memasukkannya ke dalam lubang itu. Dan setelah memasukkan Anastasia, ia pun menutup lubang tersebut. Setelah selesai menutup lubangnya dengan tanah, ia lalu membuat adonan semen dan meratakan kuburan Anastasia dengan semen. Anastasia pun selesai dikubur. Namun, semen yang tersisa rasanya tak cukup jika untuk menguburkan kedua orang tua Anastasia. Bimo pun keluar kembali untuk membeli semen. Namun, ada satu hal yang Bimo tidak tahu, ya, bolu yang sedang dipanggang oleh ibunya Anastasia gosong. Dan karena terlalu panas, oven tersebut akhirnya terbakar dan mulai membakar apapun yang ada di sekitarnya. Tak lama, Bimo kembali dan melihat kepulan asap berasal dari dapur. Ia pun berlari masuk ke dalam rumah. Ia coba memadamkan api sebelum menjadi besar, dan api berhasil ia padamkan. Namun, kepulan asapnya masih membumbung tinggi. Asap itu pun berhasil memancing perhatian warga. Beberapa warga berbondong-bondong datang ke rumah tersebut, dan Bimo, ia lupa menutup pintunya kembali. Pintu depan masih terbuka lebar. Mayat kedua pasangan suami istri itu masih tergeletak di ruang tamu. Dan ketika ia akan kembali ke ruang tamu untuk memindahkan mayat tersebut, ia terlambat. Kala itu ia melihat sudah ada beberapa warga yang sudah berada di halaman rumah. Mereka semua terkejut melihat mayat yang sudah tergeletak di lantai. Pembunuh! Pembunuh! Seorang pemuda berteriak ke arah Bimo. Tangkap dia, ucap yang lain. Warga yang ada pun berlari lalu menangkap Bimo. Salah seorang warga juga pergi untuk memanggil ketua RT. Dan ketua RT pun datang ke TKP dan sudah bersama dengan seorang polisi. Setelah ditangkap, Bimo masih belum mengaku kalau dia pembunuhnya. Ia mengaku jika ia hanya datang untuk memadamkan api. Lalu tiba-tiba saja melihat bahwa mereka semua sudah terkapar tak bernyawa di lantai. Warga tak langsung mempercayai Bimo begitu saja, hingga akhirnya seorang warga pun menemukan golok yang penuh darah di dapur. Dengan bukti tersebut, Bimo pun masih mengelak. Beberapa warga kala itu mulai terlihat kesal. Tiba-tiba seorang warga memecah kerumunan dan langsung melepaskan pukulan ke arah Bimo, dan langsung diikuti oleh warga-warga yang lain. Randy pun sedikit lega melihat Bimo tertangkap dan dipukuli warga. Ia berharap bisa ikut menghakimi Bimo kala itu, namun pandangannya kembali buram dan berangsur-angsur gelap. Kini Randy pun berpindah lagi ke dimensi yang lain. Masih di tempat yang sama, namun kini suasana berubah menjadi gelap. Ya,
Randy mulai familiar dengan tempat ini. Ini adalah rumahnya sebelum direnovasi. Namun tiba-tiba muncullah seorang anak kecil dari dapur dan Randy sangat mengenalnya. Dia adalah Anastasia. Tasya, kemari nak, sahut Randy. Kini anak tersebut bisa mendengar Randy. Maafin Om ya. Om gak bisa bantu kamu. Kamu istirahat yang tenang ya, tanya Randy kepada Anastasia. Tasya hanya menggeleng. Kenapa? Tanya Randy. Aku minta maaf ya Om, udah ngeganggu Om. Tapi aku mau minta tolong, temuin jasadku. Aku sengaja bawa Om ke hari dimana aku dibunuh, agar Om bisa menemukan jasadku, jawab Anastasia. Baik, jawab Randy. Anastasia pun tersenyum. Randy pun bertanya kepada Anastasia bagaimana keadaan Bimo setelah dipukuli oleh warga. Tasya pun menjelaskan jika akhirnya Bimo pun tewas dihakimi oleh warga. Ibu dan ayah Tasya akhirnya dimakamkan di pemakaman desa, namun Anastasia tidak pernah berhasil ditemukan. Bimo memang terlalu rapi menutupi makam Anastasia. Bahkan jika bolu yang Anastasia buat tak terbakar, mungkin akhirnya Bimo bisa berhasil menyembunyikan jasad ibu dan ayahnya Anastasia. Ayo Om, sahut Tasya pada Randy sembari mengulurkan tangannya untuk digenggam Randy. Dan setelah menggenggam tangan Tasya, pandangan Randy pun kembali kabur. Dan saat ia membuka mata, ia mulai melihat Ilham, Bella, dan beberapa orang yang tidak dikenal sudah berada di sekitarnya. Melihat Randy telah sadarkan diri, Bella pun menangis bahagia. Namun Randy kala itu malah langsung berdiri dan berlari menuju dapur. Ilham, bawa palu atau linggis, teriak Randy dari arah dapur. Buat apa bang? Tanya Ilham. Udah cepat, bawa. Ilham dan yang lain pun kebingungan. Ilham akhirnya membawakan palu dan linggis sesuai perintah Randy. Mulailah Randy kala itu menghancurkan lantai yang berada di dapur. Ini sempat dicegah oleh Ilham, namun Randy tetap bersikukuh untuk membongkar lantai dapur kala itu. Akhirnya Randy pun menemukan sebuah kotak kayu di bawah lantai tersebut. Ia lalu membawa kotak kayu itu ke ruang tengah. Lalu ia meletakkan kotak kayu itu di bawah meja dan segera membukanya. Dan ketika ia buka, semua yang ada di sana terkejut ketika mendapati tulang belulang manusia di dalam kotak kayu tersebut. Randy pun akhirnya meminta salah seorang warga yang berada di sana untuk memanggil ketua RT atau warga yang sudah lebih dari 50 tahun tinggal di desa ini. Kala itu ketua RT dan seorang lansia datang ke rumah Randy, namun lansia itu pun nampak ketakutan ketika harus masuk ke rumah itu. Sepertinya ia tahu apa yang terjadi di rumah itu. Randy pun menjelaskan kenapa ia bisa menemukan kerangka ini di dalam rumahnya. Beberapa orang tak percaya, namun orang tua yang dibawa Pak RT membenarkan cerita Randy kala itu. Ia memang mengetahui pembunuhan yang terjadi di rumah ini dan pelakunya adalah adik dari si suami. Namun para warga hanya memakamkan suami dan istrinya. Mereka semua tak mengetahui bahwa pasangan itu mempunyai anak. Ya, mereka tidak mengetahui keluarga Anastasia. Keluarga Anastasia ini terlalu tertutup. Dan saat itu juga mereka adalah warga pendatang dari kota. Akhirnya mau tak mau mereka pun dikuburkan di desa. Dan Anastasia pun dikuburkan di dekat makam orang tuanya. Waktu pun berjalan dengan cepat. Randy dan Bella kini telah menikah. Mereka akhirnya menempati rumah tersebut karena memang tak ada lagi gangguan gaib setelah jasad Anastasia ditemukan dan dimakamkan secara layak. Hingga di suatu hari, di saat Randy sedang tertidur, ia bermimpi melihat Anastasia bersama kedua orang tuanya berjalan ke arah cahaya sembari melambaikan tangan mereka. Mereka pun berterima kasih kepada Randy karena telah mempersatukan mereka kembali. Dan di esok paginya Randy pun terbangun karena istrinya mual-mual. Randy lalu membawa sang istri ke dokter. Dan untungnya Bella saat itu bukanlah sakit, melainkan Bella dinyatakan positif hamil.
Randy pun berjanji dalam hati jika anaknya nanti perempuan maka ia akan menamainya Anastasia. Selesai. Ya itu dia kisahnya teman-teman, luar biasa ya. Nih horornya dapet banget ya, karena kayak dari awal sampai akhir nih kenceng terus. Saya sampai seret nih bawahnya. Jadi ini di dalam ilmu psikologi ya bisa disebut sebagai depersonalisasi atau delusi. Jadi hal ini bisa saja terjadi kepada semua orang. Jadi ketika dimana orang tersebut seperti dibawa ke masa lalu atau mengalami hal yang seperti mimpi tapi seperti nyata. Jadi mungkin seperti itu ya. Dan apa hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah mungkin yang paling saya soroti dari awal kisah ini adalah Randy di sini sudah membeli sesuatu yang sebenarnya tidak layak dibeli, karena ini adalah sebuah properti negara, tapi ia melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan rumah tersebut hingga akhirnya ia pun menemukan banyak kejadian ganjil ataupun kejadian goib ya, yang mengganggu dan untung saja tidak membahayakan nyawanya. Jadi mungkin di sinilah ya ketika kita sudah memang ini bukan hak kita ya, tidak bisa kita miliki secara pribadi, ya sudah kita jangan berupaya untuk memilikinya. Teman-teman yang punya pendapat lain silakan bisa tulis di kolom komentar, dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, dan yang belum subscribe silakan ya bisa diklik loh tombol merahnya, lalu diklik lagi lambang loncengnya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah yang bisa kita bawakan, yang kisah pribadi ya, yang based on true story, berdasarkan kisah nyata dan mungkin belum pernah diceritakan atau malu atau tidak percaya diri untuk membawakan, bisa dikirim ke kami ya, untuk nanti kami akan coba bawakan. Ya itu aja, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dalam membawakan kisahnya tadi. Semoga kisah ini bisa menghibur kita semua dan semoga saja ada hikmah yang baik yang bisa kita ambil dari kisah ini. Apabila tidak ada ya dibuang saja. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.